Kita mulai dari yang masih bisa dicari sampai langka banget. Nomor 10, warna mocha. Bayangin warna kopi susu yang sedikit lebih gelap, yang kelihatannya hangat, halus, dan punya vibe calm tiap kali dilihat. Warna mocha ini tuh masuk di kategori yang unik karena dia nggak sepucat coklat muda, tapi juga nggak sepekat warna gelap. Ada sentuhan hangat yang bikin warna ini kelihatan lembut, tapi tetap terasa rich. Orang dengan kulit mocha sering kelihatan natural keren tanpa usaha apa-apa, karena tonnya yang stabil dan halus bikin wajah tampak hidup tapi nggak mencolok. Warna mocha dianggap langka karena biasanya muncul dari perpaduan gen yang cukup spesifik. Banyak yang punya warna ini berasal dari latar belakang campuran. Misalnya ada darah Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, atau Amerika Latin yang ketemu di satu garis keluarga. Kombinasi inilah yang bikin tone mocha keluar dengan cantik dan merata. Dan hal kayak gini nggak sering terjadi di satu populasi besar. Itu sebabnya warna mocha lebih banyak muncul sebagai variasi kecil dibandingkan warna mayoritas dalam suatu kelompok. Hal lain yang bikin warna mocha makin kelihatan langka adalah seringnya warna ini disangka warna lain. Banyak yang ngira mocha itu coklat tua, ada yang bilang ini sawo gelap, bahkan ada yang langsung nyamain ke kategori brown biasa. Padahal kalau diperhatiin, mocha punya kehangatan halus yang bikin warnanya lebih lembut dan beda dari coklat-coklat lain. Karena sering digabung dalam kategori besar tanpa diperhatikan detailnya, mocha makin jarang dianggap sebagai warna spesifik. Padahal karakter warna ini jelas dan punya keunikan tersendiri kalau dilihat lebih dekat. Nomor 9, espresso. Warna espresso ini bisa dibilang versi yang lebih dalam dan lebih tegas daripada mocha. Bayangin warna kopi hitam yang pekat tapi masih punya sedikit kilau hangat ketika kena cahaya. Tonnya kuat, bold, dan punya karakter yang langsung kebaca begitu dilihat. Orang dengan kulit espresso biasanya terlihat sangat berwibawa karena warnanya memberi kesan solid dan penuh tenaga. Tapi meskipun terlihat kuat, warm glow-nya tetap membuat warna ini terasa hidup dan nggak flat. Espresso termasuk langka karena butuh kombinasi gen yang spesifik buat menghasilkan tone sepekat ini dengan undertone hangat yang stabil. Biasanya warna ini muncul di beberapa wilayah Afrika Sub-Sahara, sebagian India bagian selatan, dan beberapa komunitas di Melanesia seperti Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Tapi espresso yang undertone-nya tetap warm dan nggak berubah jadi kemerahan atau kecoklatan seiring usia, itu jarang banget muncul bahkan di daerah tersebut. Itu sebabnya espresso dianggap salah satu warna gelap paling pas komposisinya, dan keberadaannya tidak sebanyak yang orang kira. Selain faktor gen, espresso sering banget disalahpahami karena banyak orang nyamain warna ini sama ebony atau dark brown. Padahal espresso punya karakter unik, gelapnya dalam, tapi tetap punya sedikit cahaya hangat yang bikin warnanya kelihatan hidup. Karena sering disamaratakan dengan shade gelap lain, warna ini makin jarang diakui sebagai kategori yang berdiri sendiri. Padahal kalau diperhatiin, espresso punya keseimbangan yang jarang, pekat tapi tetap hangat, gelap tapi tetap glow. Kombinasi itu yang bikin espresso masuk daftar warna paling langka. Nomor 8, perunggu. Warna perunggu itu kayak kulit yang dari lahir udah punya kilau hangat, semacam efek emas tipis yang bikin kulit kelihatan sehat dan hidup. Bukan hasil matahari, bukan tan, tapi memang warna dasarnya sudah punya vibe keemasan yang halus. Kalau dilihat, kulit perunggu ini kerasa hangat, cerah, dan punya aura yang enak banget dipandang. Orang yang punya warna ini biasanya kelihatan fresh, walaupun lagi nggak ngapa-ngapain. Warna perunggu termasuk langka, karena undertone emas yang muncul alami itu nggak semua orang punya. Biasanya muncul di beberapa daerah kayak Brasil, Kolombia, wilayah Mediterania, sebagian Timur Tengah, dan sedikit di Asia Selatan. Tapi perunggu yang beneran natural, yang glow-nya halus tapi tetap terlihat, itu jarang jadi warna utama satu kelompok. Biasanya cuma muncul di sebagian kecil orang, makanya kelihatan lebih langka dibanding warna coklat lain yang lebih umum. Selain itu, warna perunggu sering banget ketuker sama tan atau golden brown biasa. Banyak orang kira glow keemasan itu karena matahari, bukan bawaan lahir. Padahal kulit perunggu itu glow-nya lebih stabil dan gak gampang berubah. Karena sering disamain sama warna lain, perunggu jadi jarang dianggap sebagai warna khusus. Padahal kalau diperhatiin, warnanya punya ciri khas banget, hangat, lembut, dan ada kesan bercahaya natural yang gak dimiliki